Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin ada beberapa yang sudah menunggu video ini untuk menemani belajar kalian malam ini. Mohon maaf karena kegiatan ibadah baru selesai, jadi saya baru bisa merekam video ini. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk menemani kalian sebelum besok menghadapi ujian. Semoga kalian sudah belajar semuanya. Jadi kita cuma akan mengulas beberapa kisi-kisi, beberapa soal, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengerjakan soal bahasa Indonesia pada PTS genap besok. Saya doakan semoga kalian semua tetap sehat ya, dan semangat dalam menjalani aktivitas berpuasa di bulan Ramadan ini. Oke, langsung saja saya akan bagikan kisi-kisi yang sudah kalian pasti unduh di e-learning. Nah, pastinya tips yang pertama kalian harus lihat kisi-kisinya dulu. Apa sih materi yang keluar? Nah, kisi-kisi ini udah saya unggah dari sebulan yang lalu ya, gitu. Yang sampai kalian tidak membacanya. Oke, baik. Nah, kisi-kisinya di sini kalian harus mengerjakan 50 soal dalam waktu 120 menit. Kalau dilihat di sini ada 3 kompetensi dasar yang akan diujikan di bahasa Indonesia. Apa sajakah 3 kompetensi dasar ini? Itu yang pertama, meneladani tentang teks biografi. Jadi nanti ada teksnya, kemudian bagaimana kalian menilai dan meneladani di teks tersebut. Nah, ini lumayan ada banyak nih soal terkait dengan kompetensi dasar ini. Ada sekitar 4, 8, 10, 14, 17. Ada 17 soal terkait dengan hal-hal teladanan, identifikasi peristiwa-peristiwa di dalam teks tersebut, makna dan pengungkapan kesesuaian isi dan teks, ide pokok, dan kemudian strukturnya. Nah, jangan lupa ya, struktur teks biografi masih ingat? Ya, nanti mungkin kalian akan melengkapi strukturnya. Contoh ada orientasinya, ada peristiwanya. Kemudian kalian diminta melengkapi reorientasi yang tepat untuk melanjutkan teks biografi tersebut adalah apa. Begitu contoh soal-soal yang akan keluar pada esok hari. Oke, semoga bisa dipahami di kompetensi dasar pertama ini. Kemudian di kompetensi dasar yang kedua, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Nah, kalau dilihat perbandingannya, kebahasaannya ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kalau kita total nih ada 8, 10, 18, 20, 21, 22. Nah, 22 soal terkait dengan analisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Apa sajakah yang ditanya? Yang ditanya seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, kita latihan dan kita ulas bersama-sama kebahasaan apa sajakah biografi tersebut, yaitu yang pertama penggunaan pronomina. Bagaimana penggunaan pronomina, nanti ada teksnya, kemudian rujukan kata ini, itu, dia, itu kemana. Bagaimanakah penggunaan pronomina dalam kalimat ini? Apakah sudah sesuai? Kemudian bagaimanakah penggunaan pronomina yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian analisis verba mental, verba material. Nah, ini ada soal yang khusus tentang verba mental dan material, di soal benar dan salah. Nah, nanti kalian tinggal lihat instruksinya, kemudian ada soalnya, kalian lihat apakah ia itu menggunakan kata kerja material, apakah ia menggunakan kata kerja mental. Nah, perbedaannya kata kerja mental dan material adalah kalau mental dia tidak bersifat
aktivitas fisik, sedangkan material dia bersifat fisik. Ya, material bersifat fisik. Contoh membaca, menulis, gitu. Nah, kalau mental ini memang tidak terlihat, contoh berasumsi, berpendapat, kemudian berpikir, itu tidak terlihat dan tidak bisa diukur secara, secara fisik gitu. Bagaimanakah mengukurnya, bagaimanakah melihatnya, itu tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian bagaimanakah penggunaan adjektiva dan frasa adjektivanya. Kemudian, penggunaan konjungsi yang tepat seperti apa. Untuk melanjutkan konjungsi ini sudah sesuai atau belum. Bagaimana perbaikan konjungsi yang tepat dan lain sebagainya. Jadi bukan cuman, macam-macam konjungsi, tapi bagaimanakah penerapan konjungsi-konjungsi di dalam sebuah teks ya. Kemudian penggunaan huruf kapital. Nah ini, untuk huruf kapital dan kata baku gitu ya, ada soal yang benar dan salah, true or false. Nah, jadi nanti akan ada kalimat yang diambil dari teks, nah kemudian kalian analisis yang saya berikan cetak tebal, kemudian kalian analisis apakah penggunaan huruf kapitalnya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan, apakah penggunaan kata bakunya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kalian tinggal pilih benar atau salah. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan kopula dan penggunaan satu lagi ada kata depan ya, kopula dan kata depan gitu. Ini keluar juga di bagian benar dan salah. Kemudian yang terakhir, kompetensi yang terakhir yaitu, tentang bagaimanakah kalian meneladani sebuah teks yang dibaca dengan menentukan identifikasi isinya. Nah, identifikasi isi nanti ada teks, kemudian kalian akan mencocokkan apakah isi yang ada di dalam pilihan tersebut sesuai dengan teks atau tidak. Kalian tinggal pilih nanti benar atau salah. Nah, di dalam, eee, jenis soal ini, kalian bukan hanya mencocokkan, tapi bagaimanakah menganalisis. Contoh, kita pernah, tanya jawab ya, waktu menyimak B.J. Habibie, saya tanya, B.J. Habibie itu menjadi Kemenristek Dikti, yang sekarang Kemenristek Dikti ya, dulu itu Dikti ya, kepala Dikti, itu 3 periode. Jadi dari 3 periode itu, berapa tahunkah Habibie menjabat, nah kalian harus hitung tuh, bagaimanakah masa dan konjungsi-konjungsi waktu yang digunakan dari, tokoh yang akan saya berikan di teks biografi esok hari. Jadi pembahasan kisi-kisi sampai segitu aja dulu ya. Itu tips, dan saran dari saya pertama adalah baca kisi-kisinya dulu. Jangan sampai kalian tanya ke gurunya, "Bu, besok yang keluar apa?" Ya yang keluar ya pasti dari kisi-kisi ini, tidak akan pernah melenceng dari kisi-kisi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya bisa sarankan ke kalian semua, yang kedua kalian bisa kerjakan latihan soal yang ada di buku cetak kalian tentang teks biografi. Ada beberapa kelas yang sudah kita bahas soalnya, dan ada beberapa kelas yang belum sama sekali mungkin sampai saat ini mengkonfirmasi jawabannya. Karena ada beberapa soal yang saya keluarkan untuk esok hari yang, sama persis teksnya. Jadi belajarlah dari situ. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan, kayaknya kalau bahas materi ini akan lama video kita. Tapi yang harus kalian perhatikan banget gitu ya, di, teori-teori ini kalian benar-benar harus menguasai teorinya, gitu. Karena teori itu nggak akan bisa, berjalan kalau tidak diaplikasikan. Jadi saya kayaknya nggak akan bahas ini, kalian bisa baca sendiri, bisa memahami sendiri, karena saya yakin literasi kalian sudah oke. Jadi saya langsung saja bahas ada 4 soal yang mungkin kita akan bahas pada malam hari ini. Oke.
Nah, soal yang pertama. Nah, tipsnya otomatis selalu saya bilang, baca instruksi di awal. Jika di sini tidak ada instruksinya, biasanya instruksinya itu bacalah teks berikut gitu ya. Itu instruksi. Itu adalah petunjuk pengerjaan. Itu sangat penting sekali dibaca. Tapi kalau tidak ada, langsung kita baca soalnya. Baca soalnya adalah jika hanya melihat potongan teks di atas, hal apakah yang kira-kira akan menjadi sorotan utama teks biografi tersebut? Nah, karena ini hanya potongan, nggak lengkap, pertanyaannya adalah apa yang menjadi sorotan utama dalam teks biografi tersebut? Otomatis kata kunci di sini, kata kunci di sini yang ditanyakan pada soal ini adalah sorotan utama. Artinya apa sih yang menjadi hal yang topik utama atau ide pokok utamanya? Kalau ide pokok nggak bisa disebut ide pokok ya, karena eh, paragraf ini juga kurang menggambarkan sebuah paragraf. Tapi makanya soal ini menggunakan kata sorotan gitu. Oke, kita baca opsinya. Yang pertama, kegigihan Dewi Sartika untuk memajukan pendidikan. Peran Dewi Sartika sebagai keturunan bangsawan. Metode pembelajaran digunakan Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan. Cita-cita Dewi Sartika melanjutkan pendidikan di Bandung. Jumlah sekolah yang didirikan Dewi Sartika bersama suaminya. Kalau dilihat dari opsinya antara A sampai E, kalian bisa menyimpulkan bahwa tidak ada yang sama antara A, B, C, D, E. Opsi yang nggak ada yang sama itu bisa memudahkan dan menyulitkan kita. Memudahkan kita artinya semua hal berbeda gitu ya. Menyulitkan kita jika memang hal tersebut tuh kita nggak bisa membedakan antara kata-kata kegigihan, kata-kata peran, metode, cita-cita itu kan benar-benar harus dibedakan. Nah, kita baca teksnya. Sejak kecil, koma, nah baca teks itu harus dilihat juga kita belajar dari apa ya, dari kebahasaannya. Kenapa koma di sini? Karena ini menunjukkan adanya sebuah keterangan waktu ya. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Oke, jadi Dewi Sartika di sini diceritakan bahwa dari kecil ini dia sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan. Jadi ada dua adjektif yang dijelaskan di awal kalimat. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, koma, keterangan lagi yang mengawalinya, iya, berarti iya kemana? Dewi Sartika. Sering memperagakan. Kira-kira menurut kalian, memperagakan ini baku apa enggak? Hmm, ini biasanya kalau ada teks yang baku atau tidak, biasanya saya pasti pertanyakan. Karena kan enggak semua teks itu dibuat dan diselaraskan secara bahasanya ya. Baku atau tidak? Coba lihat di KBBI. Ia sering memperagakan praktikum di sekolah, belajar baca tulis, dan dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Oh, oke. Jadi dia kenapa punya bakat pendidik dan kemudian itu karena dia mengaplikasikan praktik pengajaran untuk orang-orang di sekitarnya. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya alat bantu belajar. Jadi alat bantu belajarnya sederhana ya, karena memang ini di zaman dahulu. Oke, maaf. Kita lanjut. Nah, berarti dari sini kita lihat ini tentang kegigihan. Apakah ya tentang kegigihan? Ya, ada ya di kalimat satu.
Di sini peran Dewi Sartika sebagai bangsawan. Apakah ada kata-kata yang merupakan kata-kata, bangsawan? Karena ini benar-benar, harus sesuai dengan teks yang di atas. Jangan keluar dari teks. Kalau kalian bilangnya, "Ih, memang Dewi Sartika itu bangsawan, Bu." Iya, saya tahu dia bangsawan. Tapi di sini yang harus sesuai dengan teks. Cuplikan teks, bukan asumsi kalian yang kalian tahu atau pengetahuan kalian yang keluar dari teks tersebut. Jadi yang B tidak tepat. Yang C, metode pembelajaran yang digunakan Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan. Nah, di sini, eee apakah ada metode yang diberikan? Oke, belum ada ya, tapi hanya ada alat bantu. Alat bantu itu medianya. Kalau metode itu, kalau di pembelajaran ya, metode itu ada metode ceramah, ada metodenya biasanya waktu pas semester 1 inget kan? Metode saya metode diskusi, presentasi, kemudian ada metode, eee, apa, kalian observasi langsung dan lain sebagainya. Itu metode-metode dalam pembelajaran. Nah, berarti ini kurang sesuai. Kemudian yang selanjutnya cita-cita Dewi Sartika. Apakah di sini ada kata-kata cita-cita? Tidak ada. Berarti yang D tidak tepat. Yang E, jumlah jumlah sekolah yang didirikan Dewi Sartika bersama suaminya. Apakah ada teks yang mengatakan jumlah sekolahnya? Tidak ada. Nah, berarti yang tepat, yang sesuai dengan teks tersebut dan menjadi sorotan utama teks ini adalah ya, ada 2 adjektif, yaitu di mana kata bakat pendidikan dan kegigihan. Ini merupakan sorotan utamanya, bahwa Dewi Sartika itu punya, sifat keteladanan yang menjadi inti dari teks ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kalian bisa pahami ya sampai sini bagaimana cara biar kalian tuh bisa fokus di dalam, bacaan dan teksnya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini, eee, kita lihat soalnya, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada teks biografi di atas adalah. Nanti di soal kalian, ya, besok kalian kerjakan itu nanti akan ada hal-hal yang rumpang. Mungkin rumpangnya di strukturnya, di selanjutnya, atau bagian-bagian rumpang di kebahasaannya. Nah, kalau yang ini bagian rumpang teks biografi di atas untuk melanjutkan agar, menjadi sebuah paragraf yang kohesif. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah dibaca. Oke, mari kita baca. Menurut Umar Khayyam, tahu Umar Khayyam? Nggak tahu? Cari, siapa itu Umar Khayyam? Saat ia sekolah dasar, ada keharusan untuk membaca dongeng-dongeng. Dan, bentar, kenapa di sini ada koma? Oke, bener nggak di sini ada koma? Oke, coba kritisi. Kalau sama kalian tahu, coba berikan komentar di video ini. Dan ada pelajaran bercerita di depan kelas dalam bahasa Belanda. Oke, di depan kelas harus dipisah. Tahu kan alasannya kenapa? Bagus. Dalam bahasa Belanda memang baik, teratur, dan disiplin. Oke, jadi di kalimat ini tuh dijelaskan bahwa ketika Umar Khayyam itu di masa Belanda, di Belanda ya, dibiasakan baca dongeng, bercerita, berarti literasi udah dari dulu nih, dalam bahasa Belanda, tapi yang baik, teratur, dan disiplin. Kelas-kelas saya juga literasi disiplin kok. Di kelas 5 HIS ini salah satu tingkatan ya, coba kalian lihat. HIS itu setara SMA atau SMP.
Ia menguasai bahasa Belanda. Titik. Kemudian dilanjutkan. Nah, kita harus melanjutkan ini. Bahasa Melayu bukan bahasa sehari-hari. Oke, bahasa Melayu ini kan cikal bakal bahasa Indonesianya ya. Jadi bukan bahasa sehari-harinya Umar Khayyam nih. Walaupun demikian, konjungsi ya, Umar Khayyam tetap melakukan les bahasa Melayu sore hari. Luar biasa. Pada masa pendudukan tentara Jepang, kenapa koma di sini? Ada kata pada. Kata pada, kata apa? Coba dibuka lagi buku catatannya. Bahasa Indonesia mulai diwajibkan secara intensif sebagai bahasa pengantar. Oke, jadi waktu pas bahasa Belanda tuh, bahasa Melayu tuh nggak wajib. Yang wajib itu bahasa Belanda untuk bahasa sehari-harinya. Tapi ketika kita dijajah oleh Jepang, bahasa Indonesia mulai diakui dan banyak digunakan. Nah, di sini kita bisa kritisi kata-kata bahasa Belanda, bahasa Jepang. Kenapa B-nya tidak kapital dan B-nya kapital di Belanda, begitupun B-nya tidak kapital dan Indonesianya kapital. Ini digunakan untuk bahasa, suku, kemudian daerah, kemudian apalagi ya, agama. Jika diawali dengan kata-kata suku, agama, daerah, maka dia tidak kapital, ya. Dia harus huruf kecil, tidak kapital. Tidak kapital ya. Namun, kata Indonesia atau saya bilang ya, bahasa Finlandia, bahasa Filipina. Nah, apa yang selanjutnya, kata selanjutnya setelah bahasa, setelah suku, sebenarnya suku Sunda, suku Jawa, kawasan Bekasi, daerah Ciputat. Nah, di setelahnya baru dia harus kapital. Contohnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, berarti I-nya harus menggunakan kapital. Nah, ini keluar nih. Ada yang keluar lah pokoknya dari penjelasan ini di kaidah kebahasaan. Oke, kok kita jadi bahas ini? Nggak apa-apa ya. Jadi kita belajar sambil mengulik. Karena kebahasaan itu memang terpaut di teks gitu. Nggak bisa lepas dari teks. Dia memang selalu ikut di dalam teks tersebut. Karena ya namanya kita menulis, namanya kita ngomong ya pakai bahasa. Kalau nggak ada kaidah kebahasaannya ya bukan bahasa yang formal gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Oke, kalimat sebelumnya ada kata-kata bahwa Umar Khayyam menguasai bahasa Belanda. Setelahnya bahasa Melayu bukan bahasa sehari-hari. Oke, A. Bahkan ia berkomunikasi dalam bahasa Jawa halus kromo campuran Belanda bersama orang tuanya setiap hari. Oke. Jadi Umar Khayyam ini namanya aja Umar Khayyam ya. Itu orang Jawa sih memang. Jadi dia memang menguasai bahasa Belanda banget gitu. Sampai-sampai bahkan itu kan berarti kan keterangan lanjutan ya. Gitu. Ia berkomunikasi dalam bahasa Jawa halus kromo campur Belanda bersama orang tuanya setiap hari. Masih masuk akal sih yang A. Oke, kita bandingkan yang B. Tidak hanya itu, Umar Khayyam mempelajari bahasa yang ia sukai. Hmm, agak bukan agak ya, ini nggak nyambung sih. Kenapa? Karena dia bilang bahasa lain. Artinya ini sudah topik yang lain. Padahal kita lagi ngebahas tentang bahasa Belanda secara spesifik. Bahasa Belanda gitu, itu kan spesifik gitu. Jadi yang B tidak tepat. Kemudian yang C, ia menyayangkan tidak adanya pelajaran bahasa Melayu di sekolahnya. Ia menyayangkan. Seharusnya kalau memang ini kalimat akan diberikan, itu setelah kalimat ini nih, setelah kalimat ini. Gitu. Kenapa? Bahasa Melayu bukan bahasa sehari-hari. Ia menyayangkan
tidak ada pembelajaran bahasa Melayu di sekolahnya gitu. Jadi dia menyayangkan hal tersebut. Ini tidak sesuai. Di kelas 6, Umar Khayyam mulai menguasai bahasa Melayu. Ah, di kelas 6. Oke. Ini, eee, bicara di kelas 5 gitu ya. Kalau dia ngomongin di kelas 6, itu tidak kohesif. Kita lagi ngomonginnya, ia menguasai bahasa Belanda, belum topiknya langsung ke Melayu, gitu. Jadi yang D salah. Yang E, padahal orang tua menjunjung tinggi bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Nah, kalau yang E juga tidak sesuai karena kita lagi apa ya, lagi topiknya ini satu kesatuan dengan kalimat sebelumnya, yaitu yang membahas tentang bahwa Umar Khayyam ini menguasai bahasa Belanda. Apa yang menunjukkan dia menguasai bahasa Belanda? Sampai-sampai dia ngomong Jawa halus kromo pakai campuran Belanda bersama orang tuanya setiap hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami. Ah, udah kelihatan kuncinya. Oke, ya udah nggak apa-apa kita bahas aja ya. Pertanyaannya adalah adjektiva yang tidak tepat pada kutipan teks tersebut. Teks di atas adalah oke, di sini kita baca kutipannya. Aduh, maaf. Oke. Setelah terkenal, ia tetap ramah dan ringan tangan. Siapa saja akan ditolong olehnya. Ia siap membantu orang lain, baik diminta maupun tidak diminta. Adjektiva yang tidak tepat dalam kutipan teks di atas adalah terkenal karena termasuk kata kerja. Yang ditanya tuh adjektif ya, bukan verba. Kalau kalian jawabnya yang A, iya benar gitu. Terkenal memang termasuk kata kerja. Emang bukan adjektif, tapi yang ditanya adalah adjektiva yang tidak tepat. Jadi kalian kalau semuanya ada pertanyaan kayak gini tuh jangan terkecoh dengan pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan soalnya. Tidak sesuai dengan apa yang diminta dengan soalnya. Yang A tidak sesuai. Kemudian yang B, ringan tangan karena tidak sesuai dengan isi teks. Oke, ada yang tahu artinya ringan tangan apa? Di sini kan ramah. Ramah itu kan, eee, apa, ramah itu kan adjektif yang baik ya, yang positif, gitu. Kalau ringan tangan itu adalah yang negatif. Karena ini menjelaskan tentang ia, tentang si tokoh ini ia, ramah dan ringan tangan, siapa saja mau ditolong olehnya. Gitu. Nah, ringan tangannya ini adalah yang perlu ditolong olehnya. Masa iya orang ringan tangan ditolong olehnya? Gitu. Karena ringan tangan itu artinya adalah suka memukul. Jadi jawabannya yang tidak tepat adalah yang B. Ramah harusnya ditambah kata sangat, nggak perlu. Kenapa? Karena bukan yang ditanya frasa. Baik, karena tidak seharusnya menjadi kata hubung. Oh, yang ini ya? Oke, jangan dipilih kalau kayak gini. Kenapa? Yang ditanya adjektiva, bukan kata hubung atau konjungsi. Tidak diminta, karena adjektif tidak didahului dengan tidak. Aduh. Diminta itu bukan adjektiva. Diminta berarti apa? Pasif. Ya, dari kata minta yang merupakan verba aktif kemudian diminta menjadi verba pasif. Oke, semoga pembahasan kali ini kalian bisa memahaminya. Nah, yang paling penting selain kalian harus fokus, saya doakan kalian tuh nggak tertidur ya ketika mengerjakan soal-soal yang teksnya panjang. Tetap fokus, tetap baca dengan baik, dan saya doakan semoga sukses untuk mengerjakan dan menaklukkan 50 soal bahasa Indonesia besok.
Dan yang paling penting juga adalah kalian harus baca instruksinya. Fokus pada kata yang saya cetak tebal atau garis miring, fokus pada pertanyaan yang diminta. Kalau bisa kalian ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, lihat lagi bagaimanakah pilihan yang tepat untuk soal-soal tersebut. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya, sehat-sehat, semoga tidak ada yang remedial, semuanya di atas KKM 75. Sukses selalu, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.